Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat walafiat, juga jamaah percikan iman. Amin ya robbal alamin. Ya, Pak, apakah kalau seorang melakukan keburukan atau dosa itu karena memang Allah menghendaki? Misalnya ada orang tidak mau sholat, orang Islam tidak mau sholat. Apakah itu karena kehendak Allah? Nah, ya, inilah saudara-saudara sekalian kekeliruan terbesar gitu ya. Jadi kalau kenapa kamu nggak mau sholat? Habis dah aku mah ku Allah tidak digerakkan untuk sholat gitu. Kenapa kamu tidak puasa? Nggak tahu ya, aku tuh tidak dikasih hati gitu untuk berpuasa. Nah, Bapak Ibu, yuk kita buka beberapa ayat ya. Misalnya di surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi seseorang kecuali orang itu mau berubah gitu loh. Jadi manusia itu oleh Allah diberi suatu kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Saya pola hidup sehat bisa, pola hidup tidak sehat bisa, balik ke saya gitu. Ya nggak sih? Saya mau boros bisa, saya mau hemat bisa, ya. Jadi intinya kita punya kuasa untuk menentukan langkah hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali mereka diberi kebebasan untuk mengubah dirinya. Itu Ar-Ra'd ayat 11. Di surat Hud ayat 15 ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia halalkan segala cara. Pokoknya hidupnya untuk dunia. Nuwaffi ilaihim. Kami kasih. Kami berikan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya kami berikan gitu. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dikurangi sesuai dengan pilihannya. Tuh, saya ingin menunjukkan dulu kepada Anda, saudara-saudaraku tercinta. Sebenarnya kalau orang bilang aku nggak sholat karena Allah tidak menggerakkan hatiku gitu. Nah ini saya ingin cerita bahwa Allah itu sudah memberikan kepada manusia perangkat. Kalau Anda lihat dalam surat Al-Mulk, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah sudah memberikan pendengaran, penglihatan, akal nurani balik ke kita. Apakah kita mau memilih untuk kebaikan atau memilih untuk keburukan? Berbuat maksiat itu butuh difikirkan, butuh tenaga, bahkan butuh materi. Orang mau judi itu kan butuh materi, butuh tenaga, butuh pikiran. Berbuat dosa itu ada keinginan, ada kemauan, ada perjuangan, ada pengorbanan dari diri kita untuk berbuat maksiat. Mau berbuat baik, ada. Ya, teman-teman datang ke majelis percikan iman. Anda datang ke majelis percikan iman tiap hari Ahad. Itu kan ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan pikiran, ada pengorbanan finansial, ada pengorbanan tenaga. Jadi ketika Anda mau judi, Anda kudu membayar dengan duit, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu. Ketika Anda mau judi, Anda mau datang ke majelis taklim, Anda harus bayar dengan uang Anda, dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda. Jadi mau berbuat baik itu ada pengorbanan, mau berbuat buruk ada pengorbanan. Jadi salah kalau bilang, saya mah jadi ahli maksiat eta mah ku Allah, karena Allah menghendaki saya ahli maksiat. Keliru besar. Balik kepada pilihan kita gitu.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Kalau orientasi kamu hanya untuk dunia, aku kasih gitu loh, ya. Nah, lalu di dalam surat yang lain, Ali Imran ayat 145 ya. Sengaja surat-suratnya saya tunjukkan agak banyak gitu. Allah berfirman, "Mayurid thawabad dunya nutihi minha wa mayurid thawabal akhirati nutihi minha." Siapa yang memilih dunia, aku kasih. Siapa yang memilih akhirat, aku kasih gitu loh. Jadi kalau Anda sholat, Allah kasih pahala. Kalau Anda tidak mau sholat, ya Allah kasih sanksi. Karena dua-duanya juga pilihan kita. Biasanya memang ada yang namanya hilah syaitonia. Kalau suami Anda disuruh diajak sholat, ayah sholat atau nggak tahu ya ayah teh kayaknya nggak dapet hidayah deh, gitu loh, ya. Jadi dia malas sholat itu alasannya nggak dapet hidayah. Padahal sholat dan tidak sholat itu kaitannya dengan pilihan kita, dengan akal nurani, ya, tenaga, balik ke kita gitu loh. Nah makanya Allah berfirman, "Man wa may yurid thawabad dunya nutihi minha." Kalau kamu orientasinya dunia saja, kamu nggak sholat, kamu nggak puasa, kamu halalkan segala cara, Allah kasih gitu loh. Wa may yurid thawabal akhirah nuti minha, nutihi minha. Kalau kamu ingin akhirat, kamu sholat, kamu puasa, kamu cari rezeki yang halal, kamu zakat, kamu infak, kamu sedekah, kamu wakaf, kamu berbagi, ya, kamu menjalani hidup dengan sehat, kamu menjalani hidup dengan halal, nu'ti minha, nu'tihi minha, kami kasih gitu loh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sungguh pemikiran yang menyesatkan ketika ada yang bilang, saya mah ahli maksiat itu ya karena nggak dikasih hidayah. Padahal maksiat dan tidak maksiat, soleh atau kufur itu pilihan kita. Nah ini dikuatkan dengan surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh yang benar dan salah itu nyata. Jadi firman Allah, tidak ada paksaan. Kamu mau sholat mangga, kamu mau tidak sholat juga silahkan. Kamu jadi ahli ibadah silahkan. Kamu jadi ahli maksiat juga silahkan. Kita mau menghalalkan segala cara silahkan. Kita mau ikut aturan juga silahkan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Semua ada konsekuensinya. Ya nggak? Saya kerja asal-asalan. Konsekuensinya dipecat. Itu kan pilihan saya. Jadi jangan, kenapa kamu dipecat? Ya ini mah udah takdir, we. Takdir bagaimana? Pekerjaan tidak dilaksanakan, amanah pekerjaan dilalaikan, datang ngasal, ya gitu. Perjanjian pekerjaan tidak dihiraukan. Ya bagian SDM memberikan report yang buruk. Akhirnya Anda dipecat. Kalau Anda dipecat lalu Anda bilang, ya ini mah udah takdir. Jangan bilang takdir, itu pilihan kita gitu loh. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar dan yang salah itu udah jelas. Ya, pilihan selamat dan pilihan celaka itu udah jelas gitu loh. Makanya di dalam agama la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. So, semuanya itu pilihan. Tapi kenapa kita memaksa anak kita sholat? Itu pendidikan gitu loh. Itu sudah kategorinya pembiasaan. Karena apapun manusia itu akan jadi mudah kalau sudah dibiasakan. Bagi Anda yang sudah dari kecil biasa mandi itu 2 kali. Pagi mandi, sore mandi. Kalau Anda nggak mandi nggak enak. Mungkin Anda nggak bisa tidur. Tapi kalau Anda terbiasa mandi 2 hari sekali, ya tidur ya nyenyak-nyenyak saja walaupun nggak mandi. Benar nggak? Jadi manusia itu perlu dilatih dalam kebaikan. Seperti halnya keburukan juga dilatih gitu. Terlatih. Kita ini disiplin terlatih dari kecil. Ya, kita nyimpen sepatu pada tempatnya. Kita nyimpen anduk pada tempatnya. Kalau sudah dilatih dari kecil, maka kita tidak akan sembarang nyimpen sepatu. Pasti di tempat sepatu.
Karena kita sudah dilatih dari kecil. Kalau habis mandi, nggak mungkin si anduk itu kita simpan di kasur. Pasti digantungkan di tempatnya. Ya, ibu-ibu ada nggak yang suaminya kalau udah mandi itu si anduk disimpan di kasur? Tahu nggak? Karena dari kecil tidak dididik untuk nyimpen anduk pada tempatnya. Ya nggak sih? Nah gitu. Jadi sebenarnya manusia itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Jadi kalau kita memaksa anak kita sholat, memaksa anak kita puasa, itu dilatih gitu. Nanti setelah dia balik, setelah dia dewasa, setelah dia berkeluarga, itu balik kepada pilihannya nanti. Nah makanya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tugas kita itu membiasakan anak cucu kita, generasi kita dalam kebaikan gitu. Ya, sehingga dia nyaman dalam kebaikan. Ada orang yang kalau belum sholat itu nggak nyaman. Karena dia terbiasa sholat. Tapi ada orang yang tidak sholat tuh baik-baik saja. Ya kan gitu. Bahkan sholat itu beban. Nah jadi pilihan-pilihan itu juga balik kepada pembiasaan-pembiasaan yang kita terima dari kecil gitu loh. Ya. Nah makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis sholah. Suruh anak-anakmu, biasakan anak-anakmu sholat sejak dini. Gitu loh. Ada orang tua yang, aduh Pak anak saya ini susah sholat. Ya iyalah, waktu kecil nggak pernah dibiasakan. Begitu udah kuliah baru disuruh sholat. Dia tidak punya habit untuk itu gitu. Ya, oke. Jadi dari ayat-ayat yang saya sampaikan jelaslah bahwa sebenarnya jadi orang baik itu pilihan kita. Jadi orang disiplin itu pilihan kita. Jadi orang tekun ibadah itu pilihan kita. Ahli maksiat itu pilihan kita. Lalai ibadah pilihan kita. Ya, hidup tidak sehat pilihan kita. Gitu. Jadi semua itu kembali kepada pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali sesuai pilihannya. Mayurid thawabad dunya nu'tihi minha wa mayurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang hidupnya untuk dunia Allah kasih. Siapa yang hidupnya untuk akhirat kasih. Siapa yang hidupnya berkeseimbangan dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, Allah kasih juga. Semua balik kepada pilihan-pilihan kita. Wallahu a'lam bissawab.